ya, dengan berita yang hanya dari perkiraan dia saja. Ya, dia belum mendapatkan berita yang sebenarnya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Bani Mustalik tidak mau bayar zakat. Mereka justru ingin memerangi saya. Maka Rasulullah pun mendengar kabar berita tersebut, mengutus kembali utusan untuk memastikan benarkah ya bahwa Bani Mustalik tidak mau bayar zakat, justru mereka mau memerangi utusan yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah utusan kedua untuk memastikan berita tersebut menuju Bani Mustalik. Sementara di perkampungan Bani Mustalik mereka menunggu, kenapa belum datang-datang ya utusan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Al-Harits Al-Khuzai mengatakan, kalau begitu saya akan pergi ke Madinah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, memastikan kenapa dia belum datang. Ya, kenapa utusannya belum datang. Ternyata di tengah perjalanan Al-Harits Al-Khuzai bertemu dengan utusan kedua yang akan mendatangi Bani Mustalik. Maka kata Al-Harits Al-Khuzai, kemana kalian akan pergi? Kata utusan ini, kami ingin mendatangi Bani Mustalik. Kami ingin menanyakan kepada Bani Mustalik, kepada kalian, kenapa kalian menolak ya utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan memeranginya. Kata Al-Harits Al-Khuzai, justru kami sedang menunggu utusan tersebut dan sampai sekarang utusan itu belum datang dan kami sudah bersiap untuk menyerahkan zakat itu. Maka kata Al-Harits Al-Khuzai, kalau begitu aku ingin mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ingin menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, bahwa Bani Mustalik tidak menolak utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keinginan kami untuk memerangi utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru kami berkumpul dalam rangka menyambut kedatangan utusan dan ingin menyerahkan ya zakat kepada utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka setelah peristiwa ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan beberapa mufassirin yang lain, turunlah ya surat Al-Hujurat, ya khususnya ayat yang ke-6 ya yang berbunyi ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian berita, ya khususnya berita dari orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang fasik. Kata Rasulullah, fatabayyan. Kata Allah Taala, fatabayyan. Maka pastikanlah berita tersebut. Ya, pastikan kebenarannya ya sebelum kalian menerimanya. Pastikan kebenarannya sebelum kalian men-share-nya, membaginya. Kata Allah Taala, antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai kalian menimpakan atau menuduh kepada ya satu pihak, kepada seseorang, kepada satu kaum ya di atas kebodohan. Artinya bukan menuduh tanpa bukti, menuduh tanpa ilmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, dan akhirnya kalian pun akan menyesal ya atas tindakan kalian tersebut. Jemaah Rasul yang dirahmati Allah, ya, ayat ini yang merupakan ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bagaimana menyikapi ya sebuah berita. Apalagi di zaman saat sekarang ini, di zaman kita hidup ya dengan media teknologi yang berita-berita itu dalam hitungan detik ya, bisa ratusan ribuan berita yang kita dengar. Yang itu perlu sikap bagi seorang mukmin, seorang mukminah, bahwa kehidupan kita di dunia ini atau ketaatan kita tidak hanya sebatas urusan sholat, urusan puasa, urusan zakat, tapi juga ketaatan kita akan terlihat ya bagaimana ketika kita menyikapi sebuah berita. Jemaah Rasul yang dirahmati Allah, surat Al-Hujurat ini kata para ulama kita dibaca dengan dua qiraat. Bacaan pertama mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Qiraah yang kedua mengatakan fatathabbatu. Ini menurut ulama qiraat bisa dibaca dengan fatabayyanu dan bisa dibaca dengan fatathabbatu. Dua-dua qiraahnya masyhurah, dua-dua qiraahnya sahihah. Dan kalau ada yang membaca dalam Al-Qur'an nanti dalam salat misalnya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu, ini juga benar. Ya, ini bukan menambahi atau mengurangi ayat. Dan kata para ulama kita ada perbedaan ya, antara fatabayyanu dengan fatathabbatu. Ya, bahwa fatabayyanu itu lebih detail daripada fatathabbatu. Ya, artinya kurang lebih sama. Kalau fatathabbatu
artinya dicek dulu berita tersebut. Kalau fatabayyanu, setelah dicek, di cross check lagi, dipastikan lagi, ya, sebelum kita memastikan membenarkan atau menyalahkan berita itu, dan sebelum kita menebarkan berita tersebut. Bagaimana kita bisa membedakan antara fatabayyanu dengan fatathabbatu? Kata para ulama kita, ini bisa kita terapkan ya dalam sebuah berita. Contohnya ketika kita yang melihat ya seseorang pada bulan Ramadan, pada siang hari Ramadan, ya, dia makan di dalam rumahnya. Ya, diam-diam makan dalam rumahnya ya pada siang Ramadan. Maka kata para ulama kita, kaidah tadi bisa kita terapkan. Yang pertama, kita jangan langsung tuduh ini orang adalah orang fasik, tidak mau puasa, ya. Yang pertama kita lihat dia makan di siang Ramadan di dalam rumahnya, diam-diam sendiri di dalam rumahnya dia makan siang bulan Ramadan. Maka yang pertama, ya, kalau kita katakan fatathabbatu, apakah benar si fulan makan pada siang bulan Ramadan? Jawabannya benar, karena kita lihat langsung dia makan di siang bulan Ramadan, ya. Tapi tidak cukup dengan fatathabbatu saja, harus fatabayyanu. Ya. Bagaimana tabayyun? Kita harus cross check dulu kenapa dia makan siang di bulan Ramadan. Ya, bisa saja karena dia sakit, bisa saja karena dia sedang dalam kondisi baru pulang dari safar, baru pulang dari jalan jauh. Ya, ternyata kalau memang dia adalah kondisi sakit, maka pada dasarnya dia boleh tidak berpuasa. Jangan sampai kita langsung share, si fulan tidak puasa di bulan Ramadan. Saya lihat dia di dalam rumahnya makan siang. Dia makan pada siang bulan Ramadan. Ya, ini adalah orang fasik, orang enggak baik. Kenapa? Dia tidak puasa. Ya, apakah betul dia makan pada siang bulan Ramadan? Betul. Tapi apakah sudah kita cross check kenapa dia makan siang pada bulan Ramadan? Bisa saja karena sakit. Ya boleh. Ya, jangan sampai kata Allah, fatusbihu ya antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai kita tuduh seseorang yang melakukan sebuah kejahatan padahal itu bukan kejahatan. Kita tuduh seseorang melakukan hal-hal yang tidak benar padahal dia tidak melakukannya. Ya, sebagaimana tadi yang dilakukan oleh Al-Walid bin Uqbah. Dia menuduh ya Bani Mustalik tidak mau bayar zakat. Dia menuduh Bani Mustalik ingin memerangi utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal Bani Mustalik tidak melakukan itu. Betul mereka berkumpul, tapi justru berkumpulnya adalah dalam rangka menyambut ya kedatangan utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sudah bersiap untuk menyerahkan ya zakat tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pembohong. Kapan? Ketika dia men-share, ketika dia menceritakan seluruh berita yang dia dengar tanpa dia pastikan apakah ini benar ataukah tidak. Begitu dapat berita, ya apalagi berita-berita yang tidak baik ya, tentang seseorang, tentang seorang tokoh, langsung di-share. Ya, apalagi dengan zaman sekarang, ya men-share berita itu hanya dengan gerakan jari. Ya, dalam waktu mungkin 1 detik atau 1 menit itu sudah bisa tersebar bahkan ke seluruh dunia. Ya, kata Rasulullah, cukuplah orang yang men-share seluruh berita, ya, mendebar seluruh berita tanpa dia pastikan apakah benar atau tidak, tanpa dia pastikan apakah berita itu ketika ditebar memiliki manfaat atau tidak. Karena kata para ulama kita, ketika kita mendapatkan sebuah berita, maka yang kita lakukan yang pertama apa? Kita cek betul nggak berita tersebut. Selanjutnya kita cross check lagi. Kalau memang betul berita itu, kata para ulama kita juga tanya kembali, apakah ada ya kepentingan kita, apakah ada manfaat dari menebar berita tersebut. Jangan-jangan ketika berita itu ditebar justru menimbulkan keresahan, justru menimbulkan perpecahan, maka hendaknya kita tahan meskipun berita itu benar. Apalagi saat sekarang ini ya pemerintah meletakkan undang-undang yang bisa menjerat orang-orang tertentu yang asal-asalan atau salah dalam menebarkan berita. Bahkan sekarang kita melihat kadang-kadang musuh-musuh Islam sengaja membuat berita-berita yang tidak benar, yang itu memang mereka sengaja bagi di media-media sosial. Ya, maka sebagai orang beriman kita memiliki sikap ya, dalam masalah ya berita ini. Juga Rasulullah SAW menyebutkan, kata Rasulullah, ya pada suatu malam aku pernah bermimpi. Tentunya mimpi Rasulullah adalah wahyu. Tidak sama dengan mimpi kita. Mimpi kita kadang-kadang benar, kadang-kadang ya salah. Ya kadang-kadang bisikan syaitan. Kata Rasulullah, pada suatu malam aku pernah bermimpi
dan aku dibawa oleh dua malaikat ke sebuah tanah yang luas, sebuah tanah lapang. Dan di tanah yang luas itu, di tanah lapang itu, kata Rasulullah, aku melihat ada seseorang yang digancu mulutnya, gancu, besi yang tajam itu dimasukkan ke dalam mulutnya sampai tembus kepada tengkuknya. Selanjutnya kata Rasulullah, aku melihat besi itu ditarik ke kanan dan ke kiri sehingga merobek mulutnya dan merobek tengkuknya, lehernya ini sampai robek-robek. Rasulullah sangat takut ya melihat orang yang diazab tersebut. Setelah itu Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, ini siapa orang ini? Kata ya malaikat, ini adalah orang yang suka menebar berita-berita bohong. Ya, suka sekali membuat keributan, suka sekali membuat kericuhan. Karena ada sebagian orang memang kerjanya seperti itu, suka buat hoax, menjatuhkan seseorang, menjatuhkan lawannya, menjatuhkan orang-orang yang dia tidak senang. Ya, dia buat berita-berita bohong dan dia tebarkan. Inilah azab, kata malaikat, yang Allah sediakan kepada orang tersebut semenjak nanti dia masuk dalam kubur sampai nanti hari kiamat, maka dia terus diazab seperti itu. Waliyahbillah, ini merupakan ancaman yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang menebarkan berita-berita bohong. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah seperti hal tersebut. Maka hendaklah kita memastikan ya sebuah berita kebenarannya sebelum kita membicarakannya, sebelum kita menebarnya, dan juga kita hendaknya mengecek apakah ada manfaat dari menebar atau tidak menebar berita tersebut. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sempurnanya baiknya iman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Kalau tidak mendapatkan manfaat saja, dia tidak mau melakukannya, apalagi kalau ternyata bisa membahayakannya baik di dunia ini maupun di akhirat. Demikian, mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang waspada, yang hati-hati dalam menerima dan menebarkan berita, dan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk menjadi orang-orang yang dikenal dengan kebaikan-kebaikan kita. Demikian, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana demikian? No.